Sekian lama kita di dunia hanya hidup sementara. Apabila kita telah tiada, apa yang kita bawa? Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat hidayahnya kita bisa hadir di masjid yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan saya bacakan susunan acara pengajian pada malam hari ini, yaitu acara pertama pembukaan, acara yang kedua yaitu bacaan ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga yaitu sholawat Nabi. Acara yang keempat yaitu pengisian pengajian pada malam hari ini, dan acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keenam yaitu laporan dari bendahara yayasan. Acara yang ketujuh yaitu doa, dan acara yang ke-8 yaitu penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pengajian pada malam hari ini. Kita bareng-bareng yaitu kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kedua, bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Gunadi. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Gunadi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika
ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Gunadi karena bacaan dan bagi pembaca maupun yang mendengarkan, mari kita supaya kita diterima amalnya ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu bacaan selawat Nabi yang akan dibawakan oleh grup Al-Aswad. Monggo bagi grup Al-Aswad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazara rasul rabbahu wasibsyara وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم تهزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد به الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك ما رأينا
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا مرحبا يا كريم الوالدين عرضك صافي المبارك مرحبا بردنا يوم النصور الله مرحبا
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله واعف عنا سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih kepada Habib Al-Aswad yang telah memimpin sholawat Nabi. Semoga kita semuanya mendapat syafaat sampai yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pengasihan pada malam hari ini, yaitu akan diisi oleh Bapak Haji Haikal Asyamadoni. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. على النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah. Bismillahi tawajjaltu lillah. Bismillahi i'tasamtu billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para ustaz yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati beliau orang tua kita, yaitu Bapak Haji Rifan, sarjana agama, yang kami hormati ketua yayasan maupun wakil ketua yayasan Al-Huda Pasekan beserta seluruh jajarannya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, yang hadir pada malam hari ini, rupa-rupanya hari ini suasananya suasana baru, karena kepengurusannya juga katanya baru, walaupun yang lama ditunjuk lagi, tapi banyak melibatkan sekarang para pemuda. Kalau kemarin misinya
ada di sebelah barat, karena yang hadir bisa dihitung dengan jari, hanya beberapa orang. Kadang-kadang ada yang sampai 500 orang kurang lebih. Ini alhamdulillah sekarang ini menghadapnya ke sana karena di depannya lebih banyak. Ini lebih enak kalau saya di sini. Karena apa? Biasanya di sebelah utara itu santai-santai aja. Sekarang nggak bisa santai-santai aja. Yang santai justru yang di sebelah sana sama sebelah sini. Alhamdulillah karena suasananya baru, kemudian kepengurusannya baru, juga mungkin kepengurusan seluruhnya ya. Baik kemarin kebetulan isi ibu-ibu, ya, majelis taklim ibu-ibu juga pengurusnya baru, cantik-cantik. Kalau yang sekarang ganteng-ganteng, kalau saya bilang pengurusan yang sekarang yang laki-laki, saya bilang cantik-cantik gimana? Salah saya, salah. Saya bilang ganteng-ganteng semua karena laki-laki. Alhamdulillah pada malam hari ini berkat izin dan pertolongan Allah, berkat rahman dan rahim Allah, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir di tempat yang penuh barokah ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan pengajian yang alhamdulillah rutin diadakan oleh Majelis Taklim Yayasan Al-Huda. Saya kadang-kadang salah. Al-Huda ada dua, Al-Huda Kediri sama Al-Huda Pasekan. Tapi yang lebih hebat Al-Huda Pasekan. Ketika saya kemarin mengisi di Kediri, mohon maaf, saya bilang yang paling hebat di Al-Huda Kediri. Kalau saya bilang di sini kok hebat, nanti pulang saya nggak dikasih pulang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam suasana masih di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia, sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 3 bulan berturut-turut ini sangat-sangat dimuliakan. Yang pertama adalah bulan Rajab. Sekarang ini bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban. Yang ketiga nanti bulan Ramadan. Bulan Rajab itu dikenal dengan Syahrullah. Syahrullah artinya bulannya Allah. Artinya apa? Ketika bulan Rajab masuk, maka kita diperintahkan untuk banyak istighfar kepada Allah, banyak mohon ampunan kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Karena ketika kita berdoa dan mohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan segala taubat kita, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengajarkan ketika masuk bulan Rajab itu ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang sering kita baca juga. Tapi ketika bulan Rajab, apa doanya? Oh, saya kira Allahumma barik lana rozaqana wa qina adzabannar. Itu kalau mau makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh ditambah waghfir lana dzunubana wa yassir lana umurana
wa wasi' arzaqana. Boleh ditambah. Tapi yang itu sampai Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah nanti ya Allah kami di bulan Ramadan. Makanya ini sering-sering dibaca ketika ada imam. Kalau imamnya ini dibaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya tadi, ya Allah, supaya saya artikan lebih mantap kalau berdoa. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah nanti ya Allah kami di bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Rajab ini adalah Syahrullah, bulannya Allah. Saya kembalikan, banyak kita istighfar. Makanya diajarkan juga ketika bulan Rajab ini masuk, banyak kita istighfar, dan banyak berdoa kepada Allah. Kita disunnahkan di dalam kitab itu ada istighfar untuk kita sendiri, ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau kita ada masalah apapun masalahnya, kalau ingin masalahnya itu diselesaikan oleh Allah, maka kita banyak bertobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah dengan kita membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Ya, Rabbighfirli warhamni, kasihanilah aku ya Allah, wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Ini di satu kitab dijelaskan kalau bisa itu dibaca setelah sholat subuh 70 kali, setelah sholat maghrib 70 kali. Kalau nggak bisa setelah maghrib, setelah subuh, ya kapan saja bisa. Yang penting dibaca. Karena kebetulan kalau enggak, kebetulan subuhnya kelewat, nggak usah dibaca lah. Akhirnya nggak baca-baca. Ini Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dibaca. Insya Allah ada masalah apa aja, permasalahan apa saja. Barangkali yang kepingin hutangnya cepat lunas, ya siapa yang kepingin hutangnya cepat lunas? Bayar. Maksudnya kalau itu lebih mudah kita untuk membayar, yang jelas harus dibayar. Atau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang dihutangi itu ya Allah lupa. Tapi tetap yang enak, mudah-mudahan orang yang kita hutangi dengan ikhlas, dia mengikhlaskan untuk tidak membayar hutangnya. Itu yang mau ya. Baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nanti akan tunduk orangnya itu. Wah, di sini yang pasti utangin. Wah, jaga-jaga juga. Jaga-jaga juga. Yang ngutangin, baca itu juga. Supaya apa? Supaya orang yang utang cepat bayar. Jadi sama-sama terus. Ya, alhamdulillah. Ini adalah kalau di bulan Rajab istighfar dan doa. Saya belum sampaikan, nanti sampai jam 12 malam ya. Jadi karena bulan Rajab itu ada bulan yang istimewa. Nanti yang kedua bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah Sahrul Nabi, Sahrullah, Sahrulna Nabi, yaitu bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau di bulan Sya'ban nanti sebentar lagi sudah bulan Sya'ban, banyak-banyak di samping istighfar, baca Al-Quran, banyak membaca sholawat. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka sampailah beliau
bulan Ramadan insya Allah tidak disampaikan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, bulan syahrul ummati. Kenapa kita minta sampai bulan Ramadan? Bulan Ramadan syahrul ummati, bulannya umatku, kata Nabi Muhammad. Karena bulan Ramadan lah kita nantinya berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya, ini baru mukaddimah. Belum masih mukaddimah. Jawa. Kedua sampai jam 12 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya Allah, sanggup? Sanggup bawa apa? Saya nggak sanggup. Saya mau pulang. Alhamdulillah, di bulan Rajab ini yang sangat penting sekarang, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, yang tidak bisa dilupakan pada siapapun. Apa itu peristiwanya? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Biasanya peristiwa Isra Mi'raj itu dilupain sama orang. Yang diingat Maulid Nabi. Kalau udah Maulid Nabi, sebulan lagi Maulid Nabi akan datang, persiapan sudah luar biasa. Bagus. Karena itu mengingat kelahiran Nabi. Tapi Isra Mi'raj kadang-kadang, oh iya ya, tanggal apa ya? Tanggal merah. Oh iya, Isra Mi'raj. Kadang-kadang padahal Isra Mi'raj ini kalau kita lihat ada satu peristiwa yang sangat-sangat bersejarah. Saya tidak akan cerita tentang Isra Mi'raj. Kan semua udah tahu. Orang alumni pasukan semuanya ini ada yang keturunan Arab, ya. Arab Muslim adanya, ada yang Arab Pati Tengah, yang banyak itu Arab Pati Tengah. Masya Allah. Ini di dalam, kalau kita di Isra Mi'raj itu, kalau kita Isra Mi'raj dari nol ya 3 hari 3 malam. Nah, saya ceritakan. Yang intinya adalah Isra Mi'raj itu oleh-oleh yang didapatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu diberitakannya kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Awalnya Isra Mi'raj itu diberitakannya Nabi 50 dalam satu hari, 50 kali. Seandainya itu 50 gimana ya? Orang 5 kali aja, 5 waktu aja di sana di tempat saya. Itu sholatnya kalau di sini insya Allah, kalau di Al-Huda pasangan insya Allah 12-13. Malah lebih parah. Masya Allah. Ini cuma 5 waktu. Kenapa? Sholat itu, kalau perintah-perintah yang lainnya itu Allah lewat malaikat Jibril. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Tapi begitu yang namanya sholat, Allah langsung memanggil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kepada beliau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Cerita sedikit aja dari Isra Mi'raj biar paham. Nanti pakai oleh-oleh di rumah, ceritakan istrinya. Isra Mi'raj diawali bahwa baginda Rasulullah itu ketika menyiarkan agama Islam, ya, ketika menyiarkan agama Islam itu beliau sangat-sangat sulit untuk menyiarkan agama. Dan pada saat itu yang membela, yang membantu perjuangan Rasulullah adalah yang pertama istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Yang kedua paman beliau yang bernama Abu Thalib.
Pada saat itu menyiarkan agama, dua orang itu meninggal dunia, diambil oleh Allah, meninggal dunia. Sehingga pada saat itu Nabi sangat-sangat kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Al-Aswad biasanya awal. Alhamdulillah. Itu ya, meninggal dunia sehingga Nabi gulana. Saat itu sebelumnya Nabi mencoba diri untuk pergi ke Taif untuk menyiarkan agama. Ternyata sampai di Taif tidak diterima juga sama orang-orang Taif. Begitu kembali, Nabi dalam keadaan gundah gulana, sedih yang sangat luar biasa, sehingga pada saat itu dikatakan amul huzni atau amul hazan, yaitu tahun duka cita, karena sedihnya Nabi. Pada saat itulah dia sedih. Lagi Nabi duduk di pinggir air Zam-Zam. Pernah tahu air Zam-Zam? Pernah ya? Yang tahu insya Allah air Sam-Sam. Nanti di sini ada umroh. Umrohnya ke Jeddah. Umroh ke Jeddah. Insya Allah pulangnya akan dapat air Sam-Sam. Air Sam-Sam pakai S, bukan pakai Z. Air Sam-Sam. Ini alhamdulillah. Kalau orang dari orang Bali kan air Zam-Zam nggak bisa bilang kan air apa nih? Ya Zam-Zam. Iya, karena dia umrohnya ke Jeddah, bukan ke Jeddah. Jeddah. Ya alhamdulillah. Saat itu juga Allah tidak rela kalau hambanya yang dia cintai itu adalah dari dalam keadaan gundah gulana. Maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, tolong ajak hambaku yang luar biasa ini, ajak menghadapi. Pada saat itulah Nabi diajak oleh malaikat Jibril. Kemudian apa yang beliau kerjakan? Allah itu kalau bisa saja langsung bisa ya. Tapi saat itu kita disuruh ikhtiar dulu. Kalau mau kemana-mana harus pakai ikhtiar, usaha. Usahanya apa? Nabi waktu itu malaikat Jibril mengambil kendaraan. Kalau mau kemana-mana harus pakai kendaraan. Kendaraannya diambil dari surga yang namanya buruk, artinya buatnya cepat, buatnya buruk. Pada saat itu perlu saya sampaikan, di waktu di surga dilihat buruk itu banyak banget. Ada satu yang lagi yang kurus, menyakitkan barangkali, kurus, dia di pojokan, yang lain teman-temannya pada lompat-lompat, pada gembira luar biasa. Tapi ada satu yang kurus luar biasa, sehingga itu didekati oleh malaikat Jibril. Didekati, Bro, kenapa kamu? Kok yang lainnya ini sudah senang sana sini, gembira luar biasa karena di surga, kamu kok sedih banget? Apa yang Bro katakan? Ini belum pernah diceritakan, karena ini ada diceritakan di satu kitab, ya, di Khulasatul. Dulu yakin itu ada satu kitab yang bab berapa itu. Sana dia mengatakan, buruk apa mengatakan? Aku ini susah bukan karena apa? Bukan, sini udah luar biasa. Tapi yang aku susahin kalau aku kepingin tahu, aku cinta kepada seseorang, aku kepingin tahu siapa orang itu, karena di pilar-pilarnya surga, di pilarnya gini, itu ada tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah, aku sudah tahu itu adalah Allah. Tapi yang aku rindukan
menunjukkan ini. Siapa itu? Muhammad Rasulullah itu siapa? Sampai diceritakan itu. Siapa Muhammad Rasulullah? Sampai sekarang nggak tahu. Oh, katanya malaikat Jibril, itu karena itu engkau dalam keadaan susah begini. Kamu kalau ingin tahu sama yang namanya Muhammad Rasulullah, ayo ikut aku. Ikut di ajaran buruk itulah. Kalau cerita buruk kan, cuma tahunya kan buruk itu ya. Buruk itulah kemudian dihadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menemui Rasulullah, buruk itu ini yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah. Buruk jadi gagah kembali, sehat luar biasa, dan luar biasa. Yang tadinya muram durja akhirnya tersenyum. Kenapa? Dia sudah tahu yang namanya Muhammad Rasulullah itu adalah Rasulullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu yang nantinya akan memakaiku, kata Buraq, mengendaraiku untuk menghadap kepada Allah. Nah ini bahwa Buraq itulah akhirnya sampai di sana. Saya nggak akan ceritakan langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, nanti sampai 3 hari 3 malam aku nongol di sini nanti. Besok masa ada undangan lagi. Alhamdulillah, intinya adalah pulang diperintahkannya baginda Rasulullah untuk umatnya juga untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sekarang baru saya ngomongin sholat. Yang nggak sholat siapa kira-kira? Semuanya sholat. Pilih mana sholat apa disolati? Mau disolati? Nanti Pak Yai Rifan yang akan nyolati 4 takbir. Mau ada yang mau? Daftar. Takbir 4 kali cuma takbirnya nggak banyak. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika. Assalamualaikum. Siapa yang mau? Nggak ada ya? Nggak berani? Alhamdulillah. Berarti kalau nggak berani disolatin harus sholat. Itu aja. Untuk kok repot. Kalau kenapa? Sholat, mohon maaf, saya akan bicara sholat. Perbedaan antara orang Islam dengan orang yang non-Islam dilihat dari sholat. Sampai itu, sholat merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti dia mengokohkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan atau merobohkan agamanya. Saking pentingnya sholat. Ya, sampai itu semua amal ibadah kita yang kita kerjakan di dunia ini, semua amal ibadah kita kelak di akhirat nanti, yang pertama akan dilihat oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali mengatakan, awwalu ma yuhasabu min amalil abdi yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali akan dilihat oleh Allah semua amal ibadahnya ketika hidup di atas dunia ini adalah sholatnya. Kalau sholatnya dianggap baik, amal-amal yang lainnya langsung diterima.
Tapi ketika sholatnya kurang baik, maka amalan-amalan yang lainnya belum disampaikan atau belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saking pentingnya sholat 5 waktu sehari semalam. Kadang-kala mohon maaf, ada yang lagi sholat alasannya banyak macam ya. Macam-macam, padahal sholat itu kalau kita melaksanakan sholat nggak banyak, paling 5 menit 10 menit selesai, kecuali apa namanya Jumatan karena ada khutbahnya. Kalau sholat biasa cuma 5 menit 10 menit selesai. Yang banyak apanya? Malasnya itu, dengan alasannya yang banyak. Alasannya inilah itulah. Padahal sholat kembali, sholat adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi semua yang akhir balik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Siapapun orang itu harus wajib 5 waktu kita jalan. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Itulah nomor HP, nomor WA ketika kita menghadap kepada Allah. Kalau menghadap Allah, WA-nya nomornya adalah 24434. 24434. Tolong yang senang main apa ya? Main podcast wujud dipasangin ya. Saya doakan mudah-mudahan gak dapat. Kadang-kadang mohon maaf sering begitu. Ya, memang kejadian saya pernah kejadian sepeda motor saya nomor itu ya. Pas ngisi pengajian dipasang, tembus. Besoknya datang ke rumah ngasih duit apa? Alhamdulillah Pak Ustaz. Karena tadi malam Pak Ustaz datang isi pengajian, saya lihat sepeda motornya Pak Ustaz kok bagus nomornya. Saya pasangin dapat. Alhamdulillah. Saya bilang itu apa? Ini untuk Pak Ustaz. Ambil aja sendiri. Kasihkan kepada siapa gitu. Alhamdulillah nggak mau nerima. Tak lihat karena sedikit. Kalau banyak, ini mohon maaf, ada kejadian, ini masalah itu ya, ada kejadian di Pasuruan. Di Pasuruan, kalau saya lama di Pasuruan, itu ada anaknya Pak Haji, main waktu itu podcast ya, main podcast, laporan. Pak Haji ini luar biasa ya juga. Pada laporan, Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, anaknya Pak Haji itu masang ini main podcast. Pak Haji bilang apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal aku sudah sering ngasih tahu, jangan dekat-dekat dengan itu. Oh sudah ngomel-ngomel Pak Haji ya. Mohon maaf Pak Haji, tapi itu bus Pak Haji, itu 4 angka Pak Haji. Alhamdulillah, bisa pakai bayar hutang. Ini kembali kepada sholat, ya. Kalau sholat itu kalau bisa sholat tepat pada waktunya, zuhur tepat waktunya kalau bisa. Kalau enggak ya jangan sampai kelewatan. Insya Allah kalau orang yang di rumah tangganya, keluarganya semuanya, kalau ada di rumah itu semuanya melaksanakan sholat, insya Allah rezekinya oleh Allah akan dimudahkan. Tapi mohon maaf, ketika di rumah itu, dalam satu rumah ada 5 semua, ada 5 orang yang 3 sholatnya luar biasa, tapi ada 2 yang sama sekali tidak melaksanakan sholat. Maka saat itulah rumah tangganya kurang baik dan rezekinya akan jadi mampet. Kalau ada yang begitu, rezekinya makin banyak, berarti itu istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati,
Cobaan dari Allah itu bukan hanya kemiskinan saja. Kekayaan itu adalah merupakan cobaan dari Allah. Kalau kita tidak bisa membawa kekayaan itu, maka kita akan terjerumus ke nerakanya Allah. Ya, nanti makanya enak jadi orang biasa aja, jadi orang miskin. Besok di sana pertama masuk surga. Kalau masuk surga, pertama masuk surga. Yang kaya stop dulu, tanyain dulu kekayaannya untuk apa, dari mana didapat, ya kita salurkan untuk siapa, tanyain dulu. Kalau yang miskin-miskin, guys, aduh guys, ayo masuk sana. Kalau masuk surga, begitu juga kalau masuk neraka, penting namanya. Alhamdulillah, ini yang bisa bahwa sholat harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang, mohon maaf, sekarang waktu itu sangat-sangat luar biasa cepatnya. Saya coba baca satu kitab. Ada kitab itu menerangkan min amaratis sa'ah, salah satu daripada tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu di sana dikatakan sayati zamanun ala ummati, bahwa asatu doyikun, bahwa akan datang pada masa zamanku nanti, zamannya kita sekarang ini umat Muhammad, yaitu al-waktu doyikun. Waktu itu sangat sempit sekali. Sampai di sana diceritakan as-sanatu kasyahri, 1 tahun seperti 1 bulan. Asyahru kan usbu', 1 bulan sama dengan 1 minggu. Terus al-usbu' kal yaum, 1 minggu sama dengan 1 hari. Coba lihat sekarang, ya, banget. Kemarin Jumatan, sudah Jumatan lagi, ya, apalagi yang belum utang. Yang belum sini nggak ada yang punya utang. Ini insya Allah nggak ada, kalau sedikit tapi banyak. Punya utang, baru bayar bulan depan bayar lagi. Karena apa? Memang sekarang ini al-waktu itu. Makanya kita kesempatan, mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, maka hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu sehari semalam. Insya Allah, kalau itu kita lakukan, hidup kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Karena juga saya sampaikan sedikit bahwa di kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bahwa umat itu, ya, hayatul insan fi arba'ati nafarin, kehidupan manusia, baik yang manusia yang sudah Islam maupun yang tidak, bahwa nanti akan dibagi 4 golongan. Ada 4 golongan fi arba'ati nafarin, 4 golongan. Yang pertama, golongannya itu adalah golongan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang pertama ini golongan yang di dunia dia bahagia, di akhirat juga bahagia. Di dunia dia beruntung, di akhirat juga tambah beruntung. Siapa ini? Orang yang ketika di dunia diberi oleh Allah kelebihan rezeki, tapi rezekinya dimanfaatkan untuk jalan kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Dia diberi jabatan, jabatannya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk apa-apa. Dan dia selalu melaksanakan sholat, tidak pernah putus-putus, 5 waktu sehari semalam. Orang yang semacam ini, ya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, berbahagia di dunia, berbahagia juga di akhirat, sesuai dengan doanya. Nih, saya diajarin sama Al-Aswad. Aswad itu doanya,
doa sapi jangan, ya kan? Kalau kita ini doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Ya suka ibu. Artinya ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Inilah golongan yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua adalah golongan sa'idun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Di dunia dia sepertinya bahagia, beruntung, tapi di akhirat dia celaka. Golongan ini adalah siapa? Adalah mereka-mereka yang oleh Allah diberi jabatan yang tinggi, tapi jabatannya digunakan untuk korupsi. Ya, kampanye korupsi sini guys. Korupsi. Sisi. Kemudian diberi kekayaan oleh Allah, kekayaannya tidak dipergunakan untuk di jalan Allah. Dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau berzakat, infak. Kenapa? Dia pikir, ngapain aku capek-capek infak, capek-capek sedekah? Karena aku punya harta ini karena dari jerih payahku. Kadang-kadang begitu ya, ada yang macam itu. Tapi kalau di sini insya Allah tidak ada. Semuanya baik-baik semuanya. Amin. Allahumma amin. Ini orang semacam ini, kemudian ibadahnya nggak pernah, hartanya yang dia miliki dipakai foya-foya, sholat nggak pernah kita dikenakan. Alasannya apa? Kenapa nggak sholat? Ngapain sholat? Aku sudah kaya. Aku sudah kaya, buat apa sholat? Disangka sholat itu untuk kaya-kayaan. Padahal kalau sholat, mohon maaf, bukan lagi kewajiban bagi kita umat Islam, tapi sholat itu adalah merupakan kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan, kita tak gampang untuk meninggalkan sholat. Ini orang yang semacam ini di dunia kelihatannya dia bahagia, kelihatannya luar biasa, mobilnya berderet di mana-mana, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, tapi dia tidak pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu sia-sia belaka. Karena kalau sudah meninggal dunia, semuanya itu tidak dibawa. Orang semacam ini di dunia sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di akhirat dia nanti akan celaka. Yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia biasa-biasa aja. Kayak Aswad itu sama saya. Slow bro. Selalu santai, tapi dia ketika hidup di atas dunia, walaupun dia pas-pasan di dunia, ibadahnya luar biasa. Al-Aswad kalau dia berdoa pas-pasan, ya, atau cukup, ya. Pas-pasan kalau pas kali itu mobil, pas kali itu rumah, orang beli, kadang-kadang begitu pas-pasan. Artinya pas cukup lah. Dia selalu orang ini walaupun dia hidupnya, dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya, dia terima. Nggak gampang untuk ngersuloh katanya. Atau apa kalau bahasa Balinya ngersuloh itu? Makanan. Ya, makanan. Kalau bahasa Indonesianya mengeluh, gak gampang mengeluh. Apapun yang Allah berikan, dia selalu bersyukur. Syukur, lalu alhamdulillah. Apapun yang diberikan, alhamdulillah. Orang semacam ini walaupun biasa, ya Allah, hidupnya akan tenang. Hidupnya tenang, tentram tanpa ada hambatan yang ada di pikirannya. Inilah, ya, itu yang ketiga. Ya, dia pas-pasan. Tapi di akhirat, karena di dunia dia walaupun pas-pasan, semua apa yang dia lakukan untuk ibadah kepada Allah. Dia bekerja keluar dari rumahnya, niat ibadah untuk mencukupi
anak istri, ibadah. Jadi ibadah itu banyak Pak. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, bukan itu aja. Tapi ketika kita semacam ini, majelis taklim ini adalah ibadah. Karena kita hadir di tempat ini, tujuannya adalah yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua adalah thalabul ilmi. Insya Allah itu ibadah, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Apapun yang dia kerjakan, dia niatkan ibadah. Kalau Masya Allah, kalau semuanya karena Allah, insya Allah hidup kita akan tenang tanpa kita melihat. Makanya mohon maaf kalau orang semacam ini, kalau kepingin terus syukur, katanya Nabi Muhammad, kalau kita melihat masalah harta, masalah kekayaan, harta, lihat yang di bawah kita. Jangan melihat dia atas bahaya, korupsi, bahaya. Lihat di bawah kita. Kita harus bersyukur, karena orang yang gampang bersyukur masalah harta, kita lihat yang di bawah kita. Satu contoh saya sering sampaikan, alhamdulillah saya punya sepeda motor. Masih ada tetangga saya yang pakai sepeda kayu. Pakai sepeda kayu, alhamdulillah saya bisa punya sepeda kayu. Ada tetangga saya, orang lain yang jalan kaki. Jalan kaki, alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah, saya bisa jalan kaki. Masih ada tetangga saya yang tidak bisa kemana-mana karena sakit di rumah. Itu yang kita lakukan, insya Allah. Masalah harta, kalau kita lihat di atasnya, bahaya. Oh, itu kok punya ini ya, padahal sama-sama pegawai di Kementerian Agama, sama-sama ini kok punya mobil, yang ini kok belum punya mobil, saya kok nggak punya mobil ya, kayak orang sudah punya mobil 2 ya. Kalau lihat itunya bahaya. Saya akan berusaha gimana caranya supaya untuk bisa menyaingi Pak. Harus dengan cara apapun akhirnya diperbuat, yaitu dengan kayak mencuri, korupsi, merampok, dan lain sebagainya. Ini kalau masalah harta, kita lihat di bawah kita, banyak bersyukur kepada Allah dan banyak sabar. Kalau masalah keakhiratan, lihat di atas kita, jangan lihat di bawah. Kalau lihat di bawah, bahaya. Oh, kamu nggak sholat, gue ya bapak, gue nggak sholat dia kaya kok nggak sholat, karena lihat itu ya. Tapi ketika kita masalah akhirat, lihat orang itu sudah kaya, rumahnya di mana-mana, sedekahnya jalan, infaknya jalan, zakatnya jalan, ibadahnya tekun kepada Allah, sholatnya luar biasa, nggak pernah ditinggalkan. Inilah yang harus kita lihat, bagaimana caranya supaya kita semacam itu boleh dilihat. Jangan dilihat hartanya, lihat ibadahnya. Ini yang keempat, ini berpembukaan, mukadimah yang kedua. Yang keempat, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunia dia melarang, di akhirat tambah melaratan lagi. Siapa orang ini? Di dunia adalah punya apa-apa, rumahnya ngontrak 2x1. Di dunia nggak bisa tidur terlentang, tapi nggak pernah ibadah kepada Allah. Tidak mau melaksanakan sholat terutama. Kalau ditanyain, Pak, kok nggak sholat Pak? Ngapain saya sholat? Sudah dari dulu saya sholat, jungkring balik lagi, tapi nggak kaya-kaya, saya tetap begini aja. Lebih baik saya nggak usah sholat. Dia anggap seperti tadi, sholat itu untuk kaya-kayaan. Ya, orang yang semacam ini sudah di dunia nggak pernah ibadah kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah. Yang pertama apa? Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia harus beribadah, untuk beribadah kepadaku, kata Allah.
Kalau nggak mau ibadah, yang kita diberi umur siapa yang ngasihkan umur kita? Allah. Yang memberi kesehatan kita, Allah. Yang memberi harta kita, Allah. Tapi kita nggak mau dekat dengan Allah, apa benar? Kira-kira menurut pandangan bapak-bapak, semua yang ngasih Allah, tapi kita nggak mau dekat kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ingat bapak, kita ini hidup di dunia, mohon maaf, hidup di dunia sementara aja, nggak lama kita di dunia, hanya beberapa tahun aja. Ya kadang-kadang masih muda. Allah kalau sudah kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa kalau ajal sudah datang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun hanya 1 detik. Dan ajal manusia tidak ada yang tahu kapan. Mumpung Al-Aswad masih muda-muda, dia usah sholat wes, nanti aja mau dekat-dekat mati itu udah tua. Kira-kira tahu matinya? Nggak ada yang tahu. Akan tapi semuanya yang hadir ini adalah semuanya insya Allah jadi camat. Semuanya camat. Kalau sekarang nggak punya jabatan, insya Allah besok dikasih jabatan, yaitu camat, calon mati. Nanti yang nggak punya rumah jangan khawatir, yang nggak punya rumah jangan khawatir, sudah disediakan oleh Allah sama kifayah, disediakan tipe 21. Tapi yang biasa aja tipe 21. Kalau di sini di Tugasari ya, itu sudah disiapin. Yang mau ke sana, nanti yang nggak punya rumah nggak usah khawatir, nggak usah ngeluh, yang nggak punya rumah sudah disiapin. Nanti tinggal kapan ditempatinya, ya. Kalau sudah dipanggil oleh Allah tipe 21 alias kuburan. Nah kalau ini sudah saya ceritakan semua, dan kembali saya sampaikan bahwa tidak ada alasan kita tidak mengerjakan sholat kalau sudah akil balik. Karena apa? Sholat itu kalau kita nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau duduk juga nggak bisa, kita boleh tiduran. Tiduran itu ada 2. Ada yang namanya berbaring, ada yang namanya telentang. Kedua, ini ada caranya di ilmu fikih. Yang telentang itu, caranya sholat kalau telentang, kakinya ada di sebelah barat, kepalanya sebelah timur. Kayak gini ya, atau satu maju praktekkan. Nah ini pada ke sana, ini pada ke atas. Kalau berbaring apa? Kepala ada di sebelah utara, kaki ada di sebelah selatan. Beda kan? Wajah menghadap ke kiblat. Ini kalau berbaring. Kalau berdiri nggak kuat, duduk juga nggak bisa, telentang nggak bisa, berbaring nggak bisa. Boleh dengan kedipan mata, syaraf ya, kedipan mata. Kalau kedipan mata juga nggak bisa, boleh dengan hand. Kalau nggak bisa semuanya, maka orang itu wajib disolati, alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti mati wong. Sekarang tinggal pilih seperti awal saya, mau sholat atau mau disolati. Kalau mau disolati belum waktunya. Sampai belum waktunya, belum punya bekal. Kalau mau pergi ke Surabaya, kalau umroh bekalnya ada, bayar pakai duit. Tapi kalau menghadap kepada Allah, bekalnya apa? Bekalnya apa? Sholat dan ibadah kita yang kita kerjakan. Jadi ini mumpung bulan Rajab, kita bahas masalah sholat itu, karena supaya kita mengingat kembali mulai hari ini pulang yang tadinya bolong-bolong sholatnya, ya nanti sudah ditempel semua, insya Allah
5 waktu, apalagi kalau sholat itu dilaksanakan dengan berjamaah. Karena apa? As-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'ina wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Perbandingannya adalah 27 derajat. Makin banyak yang jamaah, makin banyak pahala yang kita peroleh. Di samping itu kalau jamaah kita, kalau kita sholat sendiri, nggak usuh, sendiri nih, nggak usuh kadang-kadang salah atau gimana, berarti terakhir juga nggak diterima oleh Allah. Tapi ketika kita berjamaah, walaupun kita nggak usuh, tapi kok di antara jamaah itu ada salah satu yang betul-betul sholatnya, semua yang jamaah itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apalagi sholat jamaah, apalagi sholat yang paling tidak disenangi oleh umat Islam. Sholat apa? Sholat subuh. Pokoknya musim hujan. Saya kadang-kadang itu saya karena kebetulan imami di Masjid Agung subuh ketika hujan, tidak usah imamnya di rumah aja saya. Kalau yang bawa bapak malah nggak sholat. Ini sekarang subuh itu luar biasa pahalanya. Kalau bisa sholat sebelum subuh 2 rakaat itu sama pahalanya dengan dunia beserta isinya. Oh, apa aja yang ada isinya, apa aja ada semua kan. Berarti kayanya orang nanti. Dan insya Allah kalau orang yang istiqomah melaksanakan sholat sebelum subuh 2 rakaat, rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah ditanggung Allah yang menanggung. Apalagi sholat subuh. Nanti kalau sebelum sholat subuh 2 rakaat, setelah itu kemudian kembali saya sampaikan dikasih amalan ini. Nanti kalau yang lebih mantap lagi silakan ke rumah. Boleh nanti bawa ayam cemani. Kalau bisa pada waktu antara habis sholat 2 rakaat itu ya, antara itu dengan sampai sholat, maka di sana kita disuruh berzikir, ingat kepada Allah. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ya, boleh istighfar, boleh, atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, boleh subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu dibaca 100 kali. Cepat kok antaranya itu ya. Di sini kalau sholat subuhnya antara azan dengan iqomah nanti berapa dikasih pada waktu? Karena ada yang 5 menit. Oh iya, 5 menit terlalu cepat sih. Dulu juga di Masjid Agung terlalu cepat, akhirnya kita kasih sekarang 10 menit. Karena untuk ya, tapi jangan dipakai alasan nanti. Kadang-kadang ada yang begitu dikasih waktu 10 menit baru azan, ini azan masih 10 menit ini tidur lagi ya. Tapi tidur lah ini bangun-bangunnya jam 9. Akhirnya sholat sholatnya sholat subuh dirangkap dengan duha. Masya Allah. Tapi sini nggak ada, insya Allah. Luar biasa. Saya lihat memang pasang-pasang orang pasukan. Dan dari dulu survei membuktikan. Alhamdulillah. Ini kembali. Kalau memang tadi sudah nggak bisa ngapain, apapun yang keadaan kita, sholat tetap dilaksanakan. Apalagi masih dalam sehat. Alasan. Ya, ingat orang yang suka lalai dari sholatnya, fawailul lil musallin, makan neraka wail
bagi orang yang lalai sholatnya. Yang lalai bagaimana? Dia masuk, nggak usah, salah, lagi aja deh. Nah, kan Allah kan tahu, kayak saya masih sibuk, masih jualan dan lain sebagainya. Yang bilang Allah nggak tahu itu siapa gitu. Itu ingat, orang yang termasuk mendustakan agama, fawailul lil musallin, maka neraka wailah bagi orang yang lalai dari sholatnya, apalagi tidak melaksanakan sholat. Neraka yang bagus, luar biasa. Ini para bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, pada malam hari ini karena masih bulan Rajab, ya, bulan Rajab kita banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, mohon ampunan Allah dan berdoa kepada Allah. Dan yang sangat-sangat kita pikirkan kembali dan wajib kita laksanakan adalah sholat 5 waktu sehari semalam, jangan sampai ditinggalkan. Kalau ngomongin sholat nanti sampai subuh. Ini alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di dalam acara pengajian ini. Mudah-mudahan sekali lagi pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Karena hidup kita sementara. Seperti apa, satu lagi aja sedikit, seperti apa yang dikatakan Al-Aswad. Ada, ini jangan lihat lagunya ya, jangan lihat kata-katanya. Pak, lihat kata-katanya. Saya vokalis ya. Ini ada, saya ngarang lagu. Ingat Al-Aswad lagunya Bunyi. Gak usah diri. Terus, terima kasih. Ini tolong dicatat. Sekian lama kita di dunia, hanya hidup sementara. Apabila kita telah tiada, apa yang kita bawa, imanlah. Marilah kita beriman, takwalah. Marilah kita bertakwa. Bukankah kita telah berjanji pada Ilahi Rabbi akan selalu akan mengabdi sampai kita akan mati. Imanlah, marilah kita beriman, takwalah. Marilah kita bertakwa. Selain Ilahi Rabbi, tiada yang lain lagi tempat hambanya memuji, mengharap ridha ilahi. Mari berbakti pada Ilahi untuk ketentraman hati. Mari berbakti pada Ilahi untuk ketentraman hati. Sekian. Ini nanti kasetnya beredar, nanti bisa dibeli di bengkel-bengkel terdekat.
sama di apotek 24 K24 itu ada. Nanti beredar kaset. Ini menceritakan bahwa kita hidup di dunia cuma semen, yang kita bawa hanya iman dan takwa. Dan kita sudah berjanji bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Ibadah itu mengabdi, ya, tidak ada lagi selain Allah. Yang kita sembah adalah Allah. Itu karangan saya sendiri lagunya. Masih banyak lagu-lagu yang lainnya. Nanti kalau ini nanti diundang lagi nanti masih banyak. Khawatir vokalis. Ini vokalis pengen kayak Supe. Pernah tahu kayak Supe? Dulu sampai pernah diundang ke Jogja, sampai ke Borobudur, pernah diundang. Dan kemudian masuk TV One 3 kali kalau nggak salah. Oh, Kanjeng Supe vokalisnya. Tahu siapa vokalisnya? Alhamdulillah begitu. Sekali lagi, ayo kita sempatkan bahwa kita pergunakan kesempatan ini yang waktu sangat cepat bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, kita niatkan ibadah kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau itu kita bisa laksanakan, maka hidup kita akan bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Berbahagia di dunia, berbahagia pula di akhirat nanti. Dan akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada bentuk kata yang saya kurang berkenan. Sekali lagi, itulah saya yang namanya Haikal As-Soma Dani. Jadi As-Soma Doni, nggak apa-apa. Keselamatan nih. Nggak apa-apa. Nggak boleh apa. Biasanya Doni. Dani itu orang yang mengajak-ngajak di jalan Allah. Karena anak saya namanya Dani Fikrullah. Alhamdulillah, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Yayasan kita, mungkin dari Bapak Ketua 1, Bapak Haji Sutrisno, atau Bapak yang Ketua juga, Mas Abdul Salim. Mohon silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Badan Pembina beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Badan Pengawas beserta jajarannya, yang kami hormati pula dan kami taati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Haikal As-Soma-Dani, kepada segenap kepengurusan Yayasan Al-Huda yang kami hormati, para bapak setelah hadir kalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan langkah panjenengan sedaya dari kediaman ke tempat ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Salam serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat dan baginda Rasulullah SAW. Karena waktunya sudah malam. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, sedikit saya sampaikan. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya, yang mana siangnya sudah capek bekerja, alhamdulillah sekarang masih bisa menyempatkan untuk datang di pengajian ini. Mudah-mudahan niat ikhlas tulus panjenengan sedaya
selalu dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Haikal Asmadani yang mana banyak yang beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan bahwa kemarin jamaah kita ada yang meninggal dunia, yaitu kelompoknya Pak Bonadi, kelompok 6. Nah, beliau almarhum adalah masih kerabat Ibu Hajah Nami dan keluarganya kebetulan ada di Denpasar. Almarhum bernama Bapak Haji Muhammad Basuri. Ya, alhamdulillah kemarin itu beliau langsung dimakamkan di Denpasar. Oleh karena itu mari kita wasilkan Fatihah, mudah-mudahan segala amal solehnya diterima oleh Allah SWT dan segala dosa dan kehilafan diampuni oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ketua 2 dan Seksi Kipaya dan juga Ketua Kelompok. Alhamdulillah kemarin telah mewakili untuk berkajian di pasar. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan sebelumnya kami mohon maaf juga di dalam pelantikan kemarin karena waktunya terbatas, saya belum sempat untuk menyampaikan atau mengucapkan kata selamat kepada seksi-seksi yang baru kami lantik. Mudah-mudahan di kepengurusan yang baru ini dan program yang baru ini senantiasa dilancarkan oleh Allah dan senantiasa dibimbing oleh Allah SWT untuk yang lebih baik lagi dan bisa menjadi harapan kita, karena era ini adalah era kebersamaan dan kerukunan. Itu era yang sekarang ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua kelompok yang masih sanggup untuk menjadi ketua kelompok, karena ketua kelompok adalah merupakan ujung tombak daripada organisasi ini yang merupakan langsung penyampai suka maupun duka dan sekaligus sebagai peredam daripada jamaah ini, dalam arti apabila ada jamaah yang kurang paham atau kurang minuman masalah program-program, misalkan ada yang kurang paham bagaimana itu kepengurusan kok begini-begini. Nah, hendaknya ketua kelompok itu memberikan, oh ya, nanti saya sampaikan mungkin ada kurangnya seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan peredam. Jadi tidak sampai terjadi suatu kesalahpahaman. Itu yang kami harapkan. Jadi biar sesuai dengan program kita atau era kita, yaitu era kebersamaan dan kerukunan. Dan kami juga selaku dengan pengurus baru tidak lupa dengan mohon bimbingannya kepada badan pembina sekaligus badan pengawas. Kalau mengingat badan pengawas, ingat era pada masa Pak Haji Husnan dulu, yaitu Bapak Haji Sulaiman. Beliau adalah sosok seorang pemimpin, seorang yang tegas dalam membimbing kita, di mana beliau tidak pernah marah. Dalam arti apabila kita pengurus ada melakukan suatu kesalahan, misalnya dipanggil ke sana dan di sana dia musyawarah, dikasih makan-makan. Jangankan kita pengurus, lembaga pendidikan pun baik TPQ maupun RA, misalnya ada yang tidak mengerti, beliau panggil untuk datang ke rumahnya untuk diberikan nasihat dan saran arahan. Nah, itulah sosok yang seperti itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita di era sekarang ini sosok beliau masih ada dan bahkan lebih baik dari beliau nantinya. Itu yang kita harapkan. Nah, para bapak, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu sudah malam.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Satu yang telah mengisi pada malam hari ini untuk sambutan. Sekarang yang ada lagi sambutan yaitu dari Bapak Ketua 2 Mas Agus Salim atau Bapak Agus Salim, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi maunya saya minta sekalian ketua satu, cuman biar agak cepat. Mohon maaf, ini alhamdulillah malam ini formasi lengkap. Badan pembina full, semuanya komplit, badan pengawas komplit, badan pengurus komplit. Mohon nanti doanya Pak Haji, Pak, untuk selanjutnya bisa seperti ini terus. Kalau bisa lebih bagus lagi. Saya mencatat malam ini pun juga ada beberapa yang harus saya evaluasi. Beberapa hal mengenai pengajian ini yang fungsinya untuk ke depan biar grafiknya naik terus. Mudah-mudahan nanti dengan doa dengan semuanya ini bisa bergerak naik terus. Nah saya sedikit aja bahwa karena tadi sore itu Bapak Kadek Budiarto selaku Pria Dinas Masakan Gelodan itu nelpon saya. Nah ini minta tolong sebenarnya, dan sebenarnya minta permohonan maaf karena beliau ngirim undangan ke saya. Undangannya kosong, nggak ada namanya. Beliau titip untuk disampaikan undangan ke teman-teman yayasan. Nah begitu saya tanya, Pak ini semua atau bagaimana? Mas, semua aja dah, diudah. Nah, itu artinya sudah ada informasi seperti itu, artinya sudah jelas bahwasanya undangan ini untuk semua warga yayasan. Begitu. Apabila nanti Bapak mungkin hadir lebih bagus, kalau enggak misalnya ada halangan atau apa juga enggak ada masalah mungkin ya. Cuman ini undangan secara resmi sebenarnya dari Pak Rian karena keterbatasan, jadi undangan itu tidak bisa dikasih satu-satu, menitipkan kepada kami. Kalau nggak salah juga tadi pada saat majlis taklim ibu-ibu juga disampaikan juga, mungkin nanti bisa dikomunikasikan sama ibu-ibu yang ada di rumah. Harinya itu hari Rabu tanggal 22 Januari mulai pukul 13.00 sampai selesai. Nah ini masih lama Pak, nanti undangan ini saya simpan, nanti kurang 2 hari atau 1 hari undangan ini saya share lagi biar Bapak nggak lupa. Kalau saat ini saya sampaikan saja, nanti 2 atau kurang 2 atau 1 hari lagi nanti saya share di grup untuk mengingatkan ke Bapak semuanya. Dan tadi yang disampaikan tadi sudah benar tadi ininya, Pak Haji terima kasih sudah menyampaikan. Memang kita meminta dari Bapak semuanya permasalahan-permasalahan yang ada tolong dicatat gitu. Saya sudah minta ke semua seksi, semua permasalahan tolong dicatat, nanti kita diskusikan semuanya. Termasuk pengajian, termasuk ke kelompok. Bapak nanti punya catatan itu, nanti kita diskusikan. Satu yang paling utama adalah utamakan kebersamaan dan kerukunan. Apapun nanti kebijakannya langkah ke sana. Gak ada yang aneh-aneh. Utamakan kebersamaan dan kerukunan. Kalau melenceng dari situ lebih baik nggak usah. Intinya itu Pak. Selanjutnya, mohon nanti untuk bapak-bapak semuanya sampaikan ke yang lain yang mungkin gak hadir, khususnya juga yang mungkin di luar anggota kifayah. Besok-besok suruh hadir aja Pak. Karena tadi yang disampaikan Pak Ustadz Lagi Haikal bagus sekali gitu. Sayang kalau terlewatkan gitu. Sayang kalau terlewatkan. Jumat kita dengerin siraman rohani setiap Jumat aja. Kadang kalau Jumatan ketidur biasanya gitu. Nah malam ini mungkin kalau sambil merokok sambil jajan mungkin lebih enak. Nah itu nanti untuk selanjutnya tetap akan kita kawal untuk proses-prosesnya ini. Kita akan evaluasi, nanti akan
agar supaya nantinya bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mohon doanya nanti titip Pak Jirfan, doanya mungkin arahnya ke sana Pak, saya memang untuk mengutamakan kebersamaan dan kerukunan, salah satunya di pengajian ini agar supaya tetap aman. Demikian, selanjutnya nanti akan saya informasikan lagi, saya share lagi, biar nanti kita tak lupa untuk undangan ke Bapak Klian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh iya, hajatnya nikah putri yang kedua. Putri yang kedua. Yang kemarin sudah, putri yang pertama, ini putri yang kedua. Nah, nanti saya infokan lagi Pak untuk ininya lebih dekat. Ya, terima kasih. Siapa nih Pak Adi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayasan 2 telah memberikan informasinya untuk kita semuanya tentang undangan dari Bapak Kiai. Baiklah, untuk menyingkat waktu kata kita udah malam, yaitu ada selanjutnya yaitu doa. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Rifan SAG. Monggo. Oh bendera. Kalau gitu maaf diralat laporan bendera Yayasan Al-Huda, Mas Yulianto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadukas Yayasan pada tanggal 17 Januari 2025 sebesar 31.733.500 rupiah. Sedangkan kota infak untuk Jumat sebesar 1.590.000 rupiah. Dan kota infak pengajian pada hari ini sebesar 344.000 rupiah. Jadi jumlah keseluruhannya 33.667.500 rupiah. Semoga amal Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat-gandakan rezekinya. Amin. Demikian satu Yayasan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Bendara Mas Yulianto yang telah melaporkan yaitu kas Yayasan. Dan selanjutnya yaitu doa. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Ustaz Rifan SAG. Monggo waktu dan tempat untuk silakan. Para hadirin saudara-saudara sekalian, sesuai arahan Mas Agus Salim selaku ketua 2, jadi disuruh doa seperti itu tadi. Ini doanya surat apel kemarin yang selalu dibaca oleh Gus Dur. Gus Dur kan turunan surat apel dan Gus Dur itu Cina. Tolong nanti dilihat di Al-Quran surah Kahfi, kalau nggak salah ayatnya 27. Kalau dibaca satu ayat, idza awal fityaku ilal kahfi faqulu, ketika ashabul kahfi berlindung di gua Ashabul Kahfi, mereka semua pemuda-pemuda itu berdoa. Awal fityaku ilal kahfi faqulu, doanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami Rabbana atina bila karunia yang datangnya dari sisi wa hayyi' lana,
dan sempurnakanlah untuk kami ambil jurang 7 pemuda yang masuk gua. Sempurnakanlah untuk kami Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina, di dalam urusan kami rosada, petunjuk yang sempurna, petunjuk yang lurus. Karena Gus Dur dibaca cuma 3 kali, tidak kurang, tidak lebih. Mari kita sama-sama Bapak mengamini, nanti dihafalkan anjuran Gus Dur waktu beliau menjadi presiden, terus dilereni yang Amin Rais. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awal fityatu ilal kahfi faqulu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan, berilah kami karunia dari sisi dan sempurnakanlah untuk kami petunjuk yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi amin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Haji Rifan SLK telah memberikan doa. Semoga apa yang diinginkan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum pengajian ini kita tutup, saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, barangkali ada tutur kata saya, kekurangan saya, apalagi dari awal sudah break alias hang. Jadi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi biar tahu aja kenapa saya break dan hang. Saya dari Nusa Dua sampai tadi nyampe. Saya berdoa mudah-mudahan bisa mengikuti pengajian. Yang kedua, di sini ada 3 tokoh hadir semua, yaitu terutama Bapak Haji Rifan SHG dan Bapak Ustaz Haji Haikal Al-Semadani dan Bapak Kholik Al-Badila. Ini auranya luar biasa, udah capek yang wajukin break duluan. Baiklah, untuk Bapak-Bapak pengajian pada malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekarang ini kan kelompok 3, tapi tadi ada kelompok 4 juga ikut, jadi ini miskomunikasi. Karena kemarin atau Jumat yang lalu kan tidak ada pengajian atau ditiadakan, jadi miskomunikasi. Biasanya kalau tidak ada pengajian kan diundur. Seharusnya memang kelompok saya, kelompok 4 aja ikut-ikut ini. Tapi tidak apa-apa, besok Jumat datang kelompok ini. Oh itu dosa, berarti mundur lagi. Jumat lagi, kelompok 5 mundur lagi. Besok Jumat depan istiqosah. Baiklah, Allahumma sholli ala Muhammad.
Correct.